Halo teman-teman, kembali lagi di Minipedia. Kali ini aku bakal berbagi informasi mengenai virus-virus yang muncul di dunia sebelum virus corona ini muncul. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semuanya akan aku ceritakan hanya di Minipedia. Sudah 1 bulan lebih sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan bahwa virus corona ini dalam situasi atau status darurat kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Ya, kalian tahu di Indonesia juga sudah ada lebih dari 500 kasus virus corona. Virus ini muncul di pasar daerah Wuhan di China yang katanya menjual hewan-hewan seperti kelelawar yang untuk dikonsumsi. Karena di China itu sepertinya makan pun kayaknya tidak matang ya. Aku kalau tidak makan makanan yang matang, di daerah China sendiri sudah ada 90.000 kasus yang terkena virus corona dan 3.000 lebih meninggal akibat virus corona ini. Menakutkan ya. Ternyata sebelum virus corona ini menyebar dan menjadi wabah penyakit darurat di dunia, sebelumnya itu sudah ada virus yang muncul dan menjadi wabah darurat dunia. Dan ini nggak tahu kenapa ya, ini kebetulan atau cocokologi aja. Cocokologi. Jadi di tahun 1720 ada, 1820 ada, 1920 ada, 2020 pun ada seperti itu. Jadi nggak tahu ini kebetulan atau memang ada sedikit tangan jalan yang mengedit tahunnya gitu ya. Ya nggak tahu juga karena ini ada di internet sih. Ya, jadi aku tidak akan asal ngomong karena saya mengambil informasi ini di internet dan aku akan memberikan informasi ini kepada kalian melalui lisan. Mulai di tahun 1720 yaitu wabah The Great Plague of Marseille atau wabah Marseille yang berada di Perancis. Catatan menunjukkan bahwa 100.000 orang meninggal akibat wabah ini. Tapi ada catatan lagi nih, 50.000 korban lainnya meninggal setelah 2 tahun berikutnya. Jadi wabah ini tidak hanya berhenti di tahun itu saja, jadi dia tahun berikutnya juga ada. Jadi agak cukup lama sih wabah ini menyebar di kota-kota di Eropa kayak gitu. Nakutin juga ya, wabah Marseille ini ternyata muncul dari Yersinia pestis. Nah, Yersinia pestis ini adalah organisme anaerob fakultatif yang menginfeksi melalui kutu tikus oriental. Kutu tikus, bukan tikusnya, kutu tikusnya ya, bisa mengakibatkan 100.000 orang meninggal. Selanjutnya 1820, lagi-lagi 20 ya. Ini adalah wabah kolera atau first cholera pandemic. Penyebarannya di Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika Selatan, dunia ya maksudnya ya. Indonesia pun termasuk Asia Tenggara ya kan. Oke. Lagi-lagi wabah ini menyebabkan 100.000 kasus meninggal. Luar biasa, 100.000. Kolera ini muncul dari sebuah air di danau yang waktu itu diminum oleh orang-orang yang sedang mengadakan festival di Sungai Gangga. Wabah kolera ini menyerang usus besar. Gejalanya adalah muntah-muntah yang hebat. Jadi kalau penanganannya telat atau penanganannya terlambat, ini dalam waktu beberapa jam pasiennya akan meninggal. Selanjutnya
100 tahun yang lalu, di abad selanjutnya setelah 1820 yaitu 1920, terjadi wabah flu Spanyol atau the Spanish flu. Wabah ini mengakibatkan 500 juta orang di Spanyol meninggal dunia dan 100 juta orang meninggal di seluruh dunia. Wabah ini menjadi wabah yang sangat mematikan sepanjang sejarah wabah di dunia. Dan the Spanish flu ini di Indonesia itu dikatakan atau dinamakan pes. Kita tahu bahwa pes itu muncul dari tikus hitam yang tinggal di dekat manusia. Ini yang harus kita hati sampai saat ini karena tikus muncul dari mana guys? Ini tikus tidak berongol ini. Kita tahu ya tikus dari mana ya? Penting kalau hamster kan lucu ya. Tikus ya. Ini berasal dari kutu tikus hitam yang tinggal di dekat manusia. Jadi teman-teman, untuk teman-teman semuanya hati-hati, sangat hati-hati karena waktu itu di tahun 1920 ini di Indonesia sendiri mengakibatkan ribuan jiwa meninggal dunia. Yang selanjutnya di tahun ini, tahun di mana seluruh dunia sedang digegerkan dengan virus yang tadi sudah aku sebutkan adalah virus corona. Kenapa disebut dengan virus corona? Karena dia berbentuk matahari, virusnya berbentuk matahari, jadi disebut sebagai coronavirus kayak gitu. Dia muncul di daerah Cina dan sekarang masuk di wilayah Indonesia. Saat virus corona ini sedang menyerang negara Cina dan negara tetangga kita lainnya, Indonesia masih santai-santainya dong waktu itu di bulan Februari. Dan Pak Agus sebagai Menteri Kesehatan mengeklaim bahwa Indonesia terbebas dari virus corona. Dan sekarang kenyataannya di bulan Maret, virus corona masuk di Indonesia dan tiap harinya kasus ini selalu meningkat. Virus corona atau COVID-19 ini awalnya akan menyerang bagian tenggorokan, lalu menyerang pernafasan. Dia akan menyerang tubuh kalian dengan ciri-ciri demam 37 derajat Celcius, batuk, dan sulit bernafas. Kita tidak bisa membedakan ya bagaimana flu biasa dan COVID-19 ini. Jadi aku menyarankan untuk teman-teman ketika sudah mulai merasakan hal seperti itu untuk segera periksa di rumah sakit. Karena apa? Virus ini sangat menular cepat melalui bersin atau batuk atau melalui sentuhan. Kita tidak pernah tahu karena virus ini belum ada serum untuk penyembuhannya. Jadi teman-teman, aku berpesan untuk teman-teman semuanya dan saudara-saudara semuanya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia untuk selalu menjaga kesehatan. Kita taat aturan pemerintah dengan menerapkan social distancing untuk melawan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu penyebaran virus corona ini atau COVID-19 sudah terjadi di 170 negara lainnya. Mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, lalu menggunakan hand sanitizer, pakai masker ya. Kita tahu bahwa kita sangat sayang dengan kesehatan kita ingin semuanya berumur panjang ya kan. Jadi bukan berarti social distancing itu kita tidak bisa bersosialisasi secara langsung kepada teman-teman kita. Kita bisa menggunakan media sosial, kita manfaatkan media sosial untuk berkomunikasi yang baik, seperti itu. Jadi buat teman-teman, buat para remaja juga nih yang mumpung libur ya kan, ini kan manfaat banget ya buat mahasiswa, buat siswa semuanya. Pendidikan libur, kita manfaatkan dengan benar. Jangan keluar ke mall ya guys. Guys, jangan keluar ke mall ya, itu justru malah menambah virus-virus yang akan masuk di tubuh kalian. Tolong deh ya, jaga tubuh kalian ya. Lebih baik kalian di rumah main game juga nggak apa-apa ya. Kalau mau nonton drakor juga boleh ya, kayak aku nih nonton drakor kayak gitu. Nonton manfaat gitu. Jadi kita gunakan hashtag di rumah saja untuk mengurangi penyebaran virus corona. Aku Elvis Jiras pamit. Nantikan video Minipedia selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.